Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, selamat berjumpa kembali di channel Roni Ismail ini dalam tausiah hadis on the way. Pada kesempatan ini saya akan share, kita akan membahas satu hadis Rasulullah SAW yang mengandung pesan sosial, bahkan pesan kebangsaan yang sangat dalam. Saudara-saudaraku, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam sebuah hadisnya tentang pentingnya silaturahmi, tentang fundamentalnya silah, menyambung rahmi, asih, menyambung asih atau komunikasi asih yang secara sosiologis bisa dibaca sebagai pesan sosial dan bahkan pesan kebangsaan yang sangat dalam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayubsata fi rizqihi wa yunsa'a fi asarihi falyasil rahimahu, rawahu Bukhari. Yang artinya, saudara-saudaraku, man ahabba ayubsata, makna literalnya, makna bahasanya, man ahabba ayub sato, man barang siapa, ahabba pengen, menginginkan, ayub sato firizki diluaskan rezekinya, man barang siapa, ahabba ingin, ayub sato firizkihi diluaskan rezekinya, wayun sa'a fi atharihi dan dipanjangkan, ayun sa'a fi atharihi umurnya, usianya. Apa kata Rasulullah, kata kuncinya, fal yasil rahimahu, hendaklah dia selalu silaturahmi, hendaklah dia selalu, man tadi, fal yasil rahimahu, menyambung tali asih, menyambung tali kasih sayang. Begitulah saudara-saudaraku makna letterlock dari hadis ini, bahwa barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia selalu menyambung, selalu menjalin silaturahmi. Hadis diriwayatkan dari Imam Bukhari. Itu mana individu, mana personalnya. Tentu sebagai bangsa kita, sebagai bagian dari bangsa ini, bangsa Indonesia yang sangat multi etnik, multi ras, multi agama, dan sangat majemuk, multi bahasa dan lain-lain, bisa juga memaknai hadis ini secara sosiologis, bahkan secara kebangsaan, sehingga kita pun bisa memaknainya dengan man, bangsa mana, bukan individu lagi, bangsa mana yang ingin, ahabba ayub sato firizkihi, yang ingin diluaskan rezekinya, bangsa mana yang ingin makmur, ayun sa'a ayub sato firizkihi berarti ingin makmur, ingin sejahtera, wayun sa'a fi atharihi, dan ingin usianya panjang, bangsa itu ingin tetap eksis
hancur. Sekali lagi, makna sosiologisnya, dan ini menurut saya mengandung pesan kebangsaan yang sangat dalam. Kita pahami secara sosiologis, bangsa mana, masyarakat mana, komunitas mana, ahabba, yang ingin ayub sato rizkihi, yang ingin diluaskan rezekinya, bayun sya'a bi atharihi, bangsa mana yang ingin makmur, ayub sato rizkihi wa ayun sa'a fi atharihi, ingin langgeng, tetap ada, tidak hilang di telan bumi, fal yasil rahimahu, hendaklah bangsa itu, negara itu, fal yasil rahimahu, melakukan silah. Silah itu dalam ilmu komunikasi menyambungkan. Muwasalah itu ilmu komunikasi, kuliatul muwasalah itu fakultas komunikasi. Fal yasil rahimahu, hendaklah bangsa itu selalu melakukan lintas berbagi tali asih, hendaklah selalu berdialog silaturahmi, hendaklah selalu bangsa itu saling memahami, saling menghargai, tidak saling konflik, tidak saling pecah, tetapi bersatu. Karena itu, saudaraku, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat dalam maknanya bila kita maknai secara sosiologis. Pertama, ayub sato fi rizkihi berarti kita pahami sebagai kemakmuran, kesejahteraan, terutama materi. Ayun sya'a fi atharihi kita maknai sebagai kebahagiaan misalnya, atau kelanggengan. Dan yang ketiga, fal yasil rahimahu, hendaklah bangsa itu, negara itu melakukan selalu komunikasi, tali asih, saling dialog, saling belajar, saling berbagi informasi, ilmu. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bangsa itu akan ayub sato rizki, akan dipanjang, akan diluaskan rezekinya, bangsa itu akan makmur, wayun sa'a bi amalihi, bangsa itu akan langgeng, akan bertahan lama. Itu dia rahasia Rasulullah SAW. Tentu keharusan silaturahmi ini harus dibarengi juga dengan tidak adanya yang melakukan qati'ur rahmi, tidak ada yang memutus komunikasi, tidak ada yang menjadi provokator, tidak ada yang memutus dialog, memutus saling belajar, tidak ada yang memutus saling komunikasi. Karena Rasulullah sudah mewanti-wanti ancaman bahwa yang merusak persatuan bangsa, qati'ur rahmi, yang merusak komunikasi, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga. La yadkhulul jannah qati'ur rahmi, tidak akan masuk surga sang pemutus silaturahmi. Masuk neraka dia, tidak akan makmur dia, dan tidak akan bahagia. Saudaraku, dahsyat sekali makna hadis yang kalau kita pahami dengan pemahaman pertama tadi, pemahaman kebahasaan letterlet, hanya berhenti di level individu itu. Tetapi kalau kita maknai secara sosiologis, secara kebangsaan, mengandung pesan kepada kita, hendaklah kita selalu menjalin komunikasi antar etnik, kerjasama antar etnik, kerjasama antar umat beragama,
komunikasi antar etnik, komunikasi antar ras, komunikasi antar umat beragama. Jika bangsa ini, jika negara ini ingin makmur, ingin ayub sato fi rizkihi, dan ingin ayun sa'a fi amalihi. Saudara-saudaraku, demikian pesan sangat luhur, luar biasa dari Rasulullah SAW. Tentu kita harus bisa memaknainya, mempraktikannya sebisa mungkin dalam konteks keindonesiaan, supaya bangsa ini jadi bangsa yang ayub sato fi rizki, bangsa yang makmur, dan ayun sa'a fi amalihi, bangsa yang bahagia, bangsa yang langgeng, bangsa yang umurnya panjang. Kata kunci dari hadis ini hendaklah seluruh elemen bangsa, seluruh masyarakat, seluruh umat beragama, seluruh etnik melakukan silaturahmi, tali asih, dialog, saling belajar, saling memaknai, saling menghargai, saling mengasihi, saling menyayangi, saling mencintai dalam satu kata, silaturahmi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.